Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di halaman rumah dengan koleksi-koleksi tanaman hias yang masih biasa ya dan sederhana. Namun meskipun koleksi tanaman hiasnya masih itu-itu saja dan bisa dibilang tidak ada yang istimewa ya, namun pada bagian tempat ini, halaman rumah ini, dan di emperan rumah ini merupakan salah satu tempat yang paling indah menurut saya, karena saya bisa berlama-lama, bisa betah berada di halaman ini. Dan meskipun hanya sekedar memandang ataupun mengecek pada bagian tanaman-tanaman tersebut, apakah pada bagian daunnya itu ada yang mulai sobek ataupun dimakan ulat, ataupun bagian media tanamnya juga sudah waktunya disiram ataupun diganti, ataupun hanya sekedar melihat tumbuh kembang tanaman-tanaman hias yang berada di halaman rumah ini. Dan di sini merupakan tempat paling nyaman ya, paling nyaman. Dan di sini saya juga bukan penjual tanaman hias, namun di sini saya lebih ke pencinta tanaman hias, di mana saya suka merawat dan saya terkadang juga sering gonta-ganti posisi tanaman-tanaman hias tersebut agar apa? Agar tidak begitu jenuh dan mendapatkan pandangan baru. Dan tidak hanya pada bagian depan rumah dan bagian halaman rumah ya, namun di sini saya juga memiliki beberapa jenis tanaman hias yang berada di belakang rumah, yang beberapa jenisnya saya beli ya. Dan untuk jenis tanaman hias seperti ada Divenbasia selendang mayang ataupun aglonema klasik seperti ini, saya biasanya mencarinya di tempat sampah ya, di tempat pembuangan. Dan di sini juga sebagai tempat untuk memperbanyak beberapa jenis tanaman hias, seperti ada jenis tanaman hias keladi, kemudian juga ada jenis tanaman hias aglonema. Ini bagian bonggolnya biasanya saya split ya, yang sudah tua, dan kemudian bonggolnya saya tanam di sini. Dan tidak hanya tanaman hias keladi ataupun aglonema ya, namun beberapa jenis tanaman hias seperti ada sirinjoy, kemudian juga ada tanaman hias peperomia watermelon juga, ada begonia juga, dan saya memperbanyaknya itu pada bagian belakang rumah sini. Dan khusus untuk jenis tanaman hias begonia, di sini saya memperbanyaknya itu dengan cara stek daun. Dan di sini saya sama sekali tidak menyia-nyiakan ya tanaman-tanaman hias saya sama sekali tidak membuangnya. Saya manfaatkan untuk budidaya sendiri ya, diperbanyak seperti ini, dan saya menggunakan alat yang seadanya. Karena kecintaan saya terhadap tanaman hias cukup besar untuk menjadikan pada bagian rumah ya, agar terlihat lebih asri saja. Nah, di sini saya juga memiliki beberapa jenis tanaman hias yang saya tempel, ada sirih dan juga ada tradon setia. Termasuk juga pada bagian atas ya, pot gantung. Di sini saya juga memiliki beberapa jenisnya, agar pada bagian depan rumah ini benar-benar terasa asri. Dan harapan saya, suatu saat saya akan memiliki tempat yang baik untuk menaruh tanaman-tanaman hias saya, agar bisa terjaga ataupun terawat dengan baik. Nah, di sini saya memiliki 3 pot tanaman hias aglonema bigfroy yang memang ukurannya sudah sangat jumbo ya, sudah sangat jumbo seperti ini. Dan kemudian pada bagian atas ini, di sini saya taruh tanaman hias keladi, dan saya menggunakan
rak yang sangat sederhana ya, menggunakan dari papan kayu yang sudah tidak terpakai dan saya manfaatkan untuk membuat rak seperti ini agar tampilan-tampilan tanaman hias ini menjadi lebih cantik ya. Dan bagian bawahnya di sini saya taruh tanaman-tanaman hias Syngonium. Dan di sini saya juga memiliki beberapa jenis tanaman hias Syngonium. Di antaranya ada tanaman hias Syngonium Merry Christmas ya, Merry Christmas. Kemudian ada Podophyllum hijau, ada Mango Illusion, ada Pink Robusta juga, dan kemudian Syngonium pink, ada Syngonium albo, ada Syngonium kelinci ataupun auritum, dan kemudian ada Syngonium putih, dan juga Syngonium Maria Illusion. Dan kemudian pada bagian halaman ya ataupun samping rumah, di sini saya memiliki beberapa jenis tanaman hias Aglonema. Dan kemudian di sini saya juga memiliki beberapa jenis tanaman hias. Ada Peperomia ya, ada Peperomia silver kerut, ada Peperomia blibbing, ada Peperomia raindrop, ada Anthurium Mickey Mouse. Kemudian di sini saya juga memiliki suplir. Kemudian ada tanaman hias Calathea Yellow Fusion. Kemudian ada Calathea ornata batik. Dan kemudian di sini saya juga memiliki tanaman hias Peperomia variegata dan watermelon juga. Dan di sini saya memperbanyak tanaman hias. Ini ada begonia tapak macan ya. Ini saya menggunakan stek daun, dan juga tanaman hias begonia keong madu. Sama saya juga melakukannya dengan cara stek daun. Dan di sini saya memiliki satu tanaman yang memiliki ukuran cukup gede ya, cukup besar. Ini juga bisa menjadi naungan tanaman-tanaman hias lainnya. Di sini ada tanaman hias waru variegata. Dan untuk mendapatkan tanaman waru variegata ini memiliki warna yang cantik seperti ini, matahari sangat berpengaruh, sehingga untuk penempatan tanaman hias waru variegata ini alangkah baiknya berada di halaman. Dan untuk memperbanyak tanaman hias ini tidak bisa dilakukan dengan cara stek ya, namun dilakukan dengan cara cangkok. Dan di sini pada bagian halaman memang saya menaruh hampir di setiap sisi. Ini hanya tanaman hias. Dan saya juga menggunakan rak-rak yang sederhana hanya untuk menaruh tanaman hias saya ya, agar bisa terlihat rapi. Dan di sini saya juga memiliki beberapa jenis tanaman hias Aglonema yang memang harganya itu benar-benar ekonomis ya. Seperti ada tanaman hias Aglonema lipstick, kemudian ada lipstick Siam Aurora, kemudian ada tanaman hias Aglonema Big Croy, dan juga ada tanaman hias Butterfly, Donna Carmen, Snow White. Juga ada tanaman hias Ruby Chiang Mai yang harga rata-rata berada di kisaran angka 10 hingga Rp25.000 ya, tergantung kondisi ataupun ukuran tanaman hias tersebut. Dan kemudian saya beralih pada bagian halaman rumah ya, halaman rumah. Di situ saya juga memiliki beberapa jenis tanaman hias. Dan pada bagian alasnya ya, di situ masih rumput sehingga nampak sangat asri ya. Namun di sini saya juga memiliki tanaman hias janda bolong, kemudian ada Pilu Lemon Centong juga, kemudian ada tanaman hias Anthurium bunga flamingo,
Dan pada bagian tepi ya, di sini saya taruh tanaman hias puring dan juga bougainville. Dan meski hanya seperti ini ya, saya sangat menikmati dan saya sangat bahagia sekali ketika berada pada bagian halaman rumah ini. Dan kemudian juga di sini saya memiliki beberapa jenis tanaman hias Divenbasia. Di antaranya ada tanaman hias Divenbasia White Flame. Kemudian ada tanaman hias Divenbasia Boware Tiger. Kemudian ada Silver Charlie juga. Ada Aglonema Emerald Bay, Aglonema nitidum. Ada tanaman hias Divenbasia tulang ikan ya, tulang ikan, juga White Etna. Dan sengaja ya saya membuat ataupun pada bagian halaman ini tidak semua saya cor pakai semen. Saya menyisakan setengahnya ya, setengahnya ini menggunakan rumput agar tidak begitu gersang ya ketika sedang panas ataupun kemarau. Setidaknya ketika sedang panas ataupun kemarau seperti ini, rumput-rumput ini akan memberikan kesegaran ataupun keasrian tersendiri. Dan kemudian saya juga memiliki beberapa tanaman hias yang saya taruh di sini ya. Ini ada tanaman hias Lea. Kemudian ada tanaman hias keladi joker. Ada red bone. Ada red star juga. Dan kemudian pada bagian bawahnya di sini saya memiliki tanaman hias keladi tisu. Juga ada keladi balon. Dan kemudian pada bagian pojok sini, di sini saya taruh tanaman-tanaman hias Peperomia watermelon. Karena memang untuk jenis tanaman hias Peperomia watermelon itu lebih suka di tempat yang teduh ya. Yang kebetulan pada bagian atasnya di situ ada satu tanaman ataupun pohon manggis yang sebagai naungan tanaman hias Peperomia watermelon tersebut, sehingga akan menjaga warna daunnya itu tetap cantik dan bagus ya. Kemudian ada keladi pink love, juga ada colocasia cemong ya. Dan untuk media tanam yang saya gunakan itu saya menggunakan media tanam tanah dan juga pupuk dari ayam broiler. Namun untuk ukurannya 3:1, 3 untuk tanahnya dan satunya untuk pupuknya. Dengan ukuran tersebut saya memiliki alasan pastinya ya, agar tanaman-tanaman hias tersebut itu lebih kokoh dan tetap masih berongga ketika dilakukan penyiraman. Itu akan lebih berporos, dan juga ketika menumbuhkan tunas-tunas baru itu juga masih berongga ya, karena menggunakan sekam dari pupuk broiler tersebut. Dan untuk melakukan penyiraman di sini saya 2 hari sekali ya secara rutin untuk beberapa jenis tanaman hias, kecuali untuk jenis tanaman hias begonia. Untuk begonia biasanya saya lakukan penyiraman melihat pada bagian media tanamnya itu sudah terlihat kering. Karena bahwa tanaman hias begonia ya, ini karakternya ketika terlalu lembab ini akan mudah sekali membusuk. Jadi untuk penyiraman saya lakukan ketika bagian media tanam dari begonia tersebut, tanaman begonia itu sudah terlihat kering. Dan meskipun hanya memiliki beberapa jenis tanaman hias ya, namun saya memang mengusahakan agar tanaman-tanaman hias saya ini bisa tumbuh dengan baik dan bisa terawat. Dan saya juga sangat menyukai tempat ini. Bisa dikatakan bahwa rumahku surgaku ya, sebagai istilah seperti itu, karena saya bisa merasa nyaman ketika berada di halaman ini.
Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga penggunaan media tanam dan perawatannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.